Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biwen Sri Intan dari kelas FM22E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan kadar flavonoid dan fenolik total pada daun tanaman Syzygium cumini yang berdasarkan perbedaan pelarut, dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Himayatul Hidayah M.Farm. Pengertian tumbuhan. Syzygium cumini L. cycles yang termasuk dalam famili Micraceae merupakan salah satu spesies yang paling dikenal dan sering tersebar di Asia, yaitu seperti Hindia Timur, Malaysia, dan Cina. Lalu, ciri-ciri daun jamblang. Nah, di sini yang pertama itu ada bentuk daun lonjong atau oval dan ujung runcing. Terus tekstur daunnya pun tipis dan fleksibel, memiliki aroma daun yang khas, mengandung senyawa fenol, flavonoid, dan minyak asteri. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis tumbuhan. Yang pertama itu ada berdasarkan habitatnya. Pohon jamblang bisa tumbuh di daerah hutan hujan tropis, daerah pantai, daerah pegunungan, dan daerah yang lembab. Adapun fungsi dari daun jamblang banyak sekali, bisa sebagai obat tradisional, bahan makanan, pewangi alami, bisa sebagai tanaman hias juga, dan penghasil minyak asteri. Adapun bentuk struktur tumbuhannya, daun jamblang ini memiliki panjang daunnya 5-15 cm dan lebar daunnya itu 2-5 cm. Nah, selanjutnya itu adalah peran penting daun jamblang. Dalam kesehatan, daun jamblang bisa sebagai antioksidan. Kenapa? Karena daun jamblang mengandung flavonoid dan fenolik yang melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selanjutnya, daun jamblang juga bisa sebagai antidiabetik. Kenapa? Karena daun jamblang dapat menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya, daun jamblang juga sebagai antimikroba. Kenapa? Karena daun jamblang efektif melawan bakteri dan jamur. Dan selanjutnya, daun jamblang juga berfungsi sebagai antiinflamasi. Kenapa? Karena daun jamblang juga bisa mengurangi peradangan dan nyeri. Nah, untuk peran penting daun jamblang dari bagian makanan dan minuman, yang pertama itu daun jamblang bisa sebagai bahan obat tradisional, itu sudah jelas dan pasti. Dan daun jamblang juga bisa sebagai pewangi alami. Selanjutnya di sini ada beberapa hasil uji daun jamblang menurut beberapa jurnal. Nah, yang pertama itu dari Maulidia et al. 2023 dengan judul artikel Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPHP. Nah, di sini menggunakan pelarut etanol dengan hasil penelitian bahwa uji aktivitas antioksidan pada teh daun jamblang Syzygium cumini L. cycles yang telah dilakukan memiliki nilai IC50 sebesar 5,84 ppm, di mana dari hasil tersebut termasuk ke dalam kategori sangat kuat. Nah, hasil penelitian selanjutnya yaitu dari Pujiastuti dan Marifah 2022 dengan judul artikel Pengaruh Pengeringan terhadap kadar total flavonoid dan aktivitas antioksidan ekstrak etanol 70% daun jamblang atau Syzygium cumini dengan pelarutnya etanol 70%, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kadar flavonoid 13,275% dan IC50 sebesar 18,012 ppm, sedangkan metode kering angin memberikan kadar flavonoid sebesar 10,442% dan IC50 sebesar 20,97 ppm, yang berdasarkan nilai IC50 ekstrak etanol 70%, daun jamblang menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Nah, penelitian selanjutnya yaitu dari Hidayati et al. 2022 dengan judul artikelnya Pengaruh Metode Ekstraksi terhadap Kadar Total Fenol Ekstrak Daun Jamblang
Di sini menggunakan pelarut etanol 96% dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kadar total fenol dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UPPs dengan reagen Volin Kyokalteol yang memiliki absorbansi pada panjang gelombangnya 765 nm menggunakan larutan standar asam galat atau disebut dengan GIA. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kadar total fenol pada ekstrak daun jamblang Syzygium cuminiae antara metode maserasi dan reflux. Metode reflux menghasilkan kadar total fenol tertinggi dengan rata-rata sebesar 44,21%. Nah, selanjutnya di sini ada hasil penelitian dari Al-Hadi et al. 2023 dengan judul artikel Optimasi Protokol Ekstraksi DNA Daun dari Pohon Jamblang dengan Kandungan Fenolik yang Tinggi sebagai Sumber Bahan Nutraceutical Potensial. Dengan pelarutnya reagen Volin Kyokalteol dan larutan Na2CO3 7%. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kandungan fenol sebesar 24,24 mg GAI per G serta aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 8,85 ppm yang menunjukkan potensi besar sebagai sumber antioksidan alami. Namun, senyawa fenolik dalam daun jamblang dapat menjadi hambatan dalam ekstraksi DNA karena beresiko menurunkan kualitas ekstrak dan menyulitkan identifikasi genetik. Nah, adapun kesimpulannya, daun jamblang memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC50 sebesar 5,84 ppm menurut Maulidia et al. 2023. Nah, ekstrak etanol 70% daun jamblang menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC50 sebesar 18,012 ppm. Nah, itu menurut Pujiastuti dan Ma'rifah 2022. Dan antioksidan daun jamblang juga ditentukan dengan nilai IC50 sebesar 8,85 ppm menurut Al-Hadi et al. 2023 dan kadar flavonoid tertinggi ditemukan pada ekstrak etanol 70% daun jamblang sebesar 13,275% menurut Pujiastuti dan Ma'rifah 2022. Nah, kadar total fenol tertinggi ditemukan pada ekstrak daun jamblang yang menggunakan metode reflux sebesar 44,21% menurut Hidayati et al. 2022 dan kandungan total fenol daun jamblang sebesar 24,24 mg GAI per G Al-Hadi et al. 2023. Nah, daun jamblang memiliki potensi sebagai sumber antioksidan alami. Ekstrak daun jamblang dapat digunakan sebagai bahan nutraceutical dan metode ekstraksi dan pelarut yang tepat dapat meningkatkan kandungan kimia dan aktivitas antioksidan daun jamblang. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.